Kakek menculik seekor ular betina dari gunung dan membawanya pulang. Saat kakek bersiap untuk bertempur dengan ular betina itu, ular itu tiba-tiba berubah menjadi seorang wanita cantik. Dia menatap kakek dan memohon, "Tuan, jika Anda melepaskan saya, nanti jika saya naik menjadi naga, saya pasti akan memberkati cucu Anda yang belum lahir, dan menjamin dia akan kaya raya seumur hidupnya." Mendengar itu, kakek langsung teringat padaku yang belum lahir. Maka, dia menyetujui permintaan ular betina itu, dan melepaskannya kembali ke gunung. Awalnya, keluarga mengira itu hanya ocehan kakek karena mabuk. Sampai hari ibu melahirkan, cuaca cerah tiba-tiba berubah menjadi hujan badai. Menjelang malam, air sungai di luar desa sudah naik sampai ke depan pintu rumah. Penduduk desa lainnya sudah mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Hanya keluarga kami yang terjebak di rumah karena ibu kesulitan melahirkan. Sekitar pukul 10 malam, suara ibu sudah serak tapi aku tak kunjung lahir. Melihat itu, dukun beranak meminta ayah untuk bersiap, memilih antara menyelamatkan ibu atau aku. Sementara kakek yang berdiri di samping hanya diam, dan menatap langit yang gelap. Sepertinya dia sedang menunggu sesuatu. Tiba-tiba, kilat menyambar, membelah kegelapan. Disusul suara petir yang menggelegar. Begitu suara petir menghilang, tangisanku terdengar dari dalam rumah. Namun, sebelum keluarga sempat bergembira, pintu halaman rumah kami ditabrak hingga terbuka. Sebuah peti mati merah tua terbawa arus sungai masuk ke halaman. Peti mati itu tergeletak begitu saja di halaman. Ada pepatah kuno, kucing datang miskin, anjing datang kaya, peti mati datang, 3 generasi musnah. Peti mati itu tidak hanya masuk ke halaman, tapi sepertinya juga merupakan peti mati kuno yang hanyut dari gunung. Saat keluarga terkejut dan kebingungan, kakek tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ini berkah dari langit, dewa air mengirimkan istri. Cucuku pasti akan kaya raya." Menurut ayahku sekarang, saat itu kakek sudah gila. Dia terus membaca buku rahasia Feng Shui, dan kepalanya penuh dengan hal-hal aneh. Kakek bahkan menyimpan peti mati itu di kamarnya. Untungnya, tidak ada hal buruk yang terjadi setelahnya, dan keberadaan peti mati itu pun perlahan terlupakan. Saat aku berumur 5 tahun, ayah ingin punya anak lagi, dan membujukku untuk tidur dengan kakek. Saat itulah aku tahu kakek selalu memberi sesajen pada peti mati itu setiap hari. Dan beberapa hari setelah aku pindah, kakek membujukku dengan permen, untuk bersujud di depan peti mati yang ditutupi kain merah. Dia bilang orang di dalam peti mati itu adalah istriku, dan aku harus memperlakukannya dengan baik. Saat itu aku masih kecil dan tidak mengerti apa artinya. Aku hanya berpikir itu menyenangkan dan ada permen. Tapi saat aku menyadari betapa absurdnya hal itu, semuanya sudah terlambat. Selain itu, kakek mengajariku ilmu Feng Shui setiap hari, selama lebih dari 10 tahun. Saat aku berumur 18 tahun, rambut kakek sudah memutih dan matanya keruh. Aku tahu waktunya tidak lama lagi. Di hari-hari terakhirnya, kakek selalu menyendiri di kamarnya, menggumamkan kata-kata aneh di depan peti mati itu, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Di hari kakek meninggal, beliau memanggilku dan berpesan 2 hal. Pertama, setelah beliau meninggal, beliau harus dimakamkan di dalam peti mati di kamar ini. Beliau juga bilang akan ada yang mencoba merebutnya, dan aku harus menjaganya. Kedua, beliau berpesan agar aku memperlakukan istriku dengan baik, dan selalu melindunginya. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi kakek tak mengizinkanku. Beliau terus mendesakku untuk berjanji. Melihat beliau begitu gelisah, aku segera mengangguk setuju. Setelah aku mengangguk, kakek perlahan menutup mata dan menghembuskan napas terakhirnya. Ayahku orang yang jujur dan berbakti. Beliau menyetujui permintaan terakhir kakek. Bersama pamanku, mereka membuka peti mati di kamar. Sebelum membuka peti, keluarga sudah bersiap. Kami menyiapkan peti mati baru, untuk memindahkan tulang belulang di dalamnya. Namun, saat peti dibuka, semua orang tercengang. Di dalamnya bukan tulang belulang, melainkan mayat perempuan yang masih utuh. Mayat itu tidak hanya utuh, tapi juga cantik, seperti putri tidur. Aku berpikir, jika bisa menikahi wanita seperti ini, aku rela hidup 10 tahun lebih pendek. Sayangnya, dia sudah meninggal. Saat aku sedang melamun, tiba-tiba tercium aroma aneh dari dalam peti. Tak lama kemudian, seluruh desa dipenuhi aroma ini. Wajahku langsung berubah. Ini adalah aroma kematian. Aroma kematian tersebar bermil-mil, diperebutkan oleh para siluman dan iblis. Saat itulah aku menyadari bahwa dari 2 pesan kakek, pesan kedualah yang paling sulit. Aku melihat penduduk desa yang tertarik oleh aroma itu, dan hatiku kacau balau. Aku tak bisa lagi menyembunyikannya. Aku menceritakan semua yang diam-diam kakek lakukan selama bertahun-tahun, bahkan ayahku yang jujur dan berbakti. Setelah mendengarnya, menendang nisan kakek, paman keduaku, yang telah lama merantau, adalah yang pertama kali tenang. Beliau bertanya padaku, "Xiao Yang, seberapa banyak ilmu yang kau pelajari dari kakekmu selama ini?" Aku menjawab jujur, sekitar 70%. Tanpa peduli apakah ilmu kakek bisa dipercaya atau tidak, paman bertanya dengan serius, "Lalu,
Menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku menggeleng dan mencoba menenangkan diri. Melihat mayat perempuan itu, perasaanku campur aduk. Dalam situasi seperti ini, membakar mayatnya adalah pilihan terbaik. Aku hampir mengatakan untuk membakar mayat itu. Tetapi aku teringat perkataan kakek. Aroma kematian adalah aroma pil. Artinya, di dalam tubuh perempuan itu telah terbentuk pil inti. Mungkin dia bukan orang sembarangan. Kata-kataku tercekat di tenggorokan, dan aku semakin bingung. Ibu kemudian bertanya pada paman dengan cemas. Paman, ayahnya selalu tidak bisa diandalkan. Bagaimana mungkin Xiao yang bisa menangani ini sendirian? Paman kedua menatap ibu dan aku dengan wajah muram, lalu bertanya. Jadi, bagaimana sekarang? Mendengar pertanyaan itu, ayah dan ibu langsung terdiam. Aku menarik napas dalam-dalam dan berpikir sejenak. Kupikir aku akan memindahkan mayat wanita itu ke rumah tua. Rumah tua itu terletak di lereng bukit, cukup jauh dari desa. Hanya saja, rumah itu menjadi milik paman kedua saat pembagian warisan. Setelah ragu sejenak, paman kedua mengangguk setuju. Kemudian, ayah membubarkan penduduk desa yang menonton. Aku memanfaatkan kesempatan saat tidak ada orang, membungkus mayat wanita itu dengan kain hitam dan membawanya ke rumah tua. Karena paman kedua jarang di rumah tua itu hampir runtuh. Untungnya, masih bisa untuk berlindung. Aku menemukan sebuah kamar dan meletakkan mayat wanita itu di tempat tidur. Mungkin karena tertiup angin sepanjang jalan, bau mayat wanita itu sudah banyak berkurang. Setelah meletakkan mayatnya, aku bersiap untuk kembali. Lagi pula, kakek belum dimakamkan. Tapi, saat aku berbalik, aku merasa ada sepasang mata yang menatapku. Jantungku berdebar kencang. Jangan-jangan dia hanya pura-pura mati? Aku berbalik dengan ketakutan. Ternyata mata wanita itu masih terpejam. Aku pun merasa lega. Sebelum pergi, aku menaburkan abu kayu di samping tempat tidur untuk menutupi bau mayat sementara. Setelah selesai, aku bersiap untuk pergi. Tapi, baru saja sampai di pintu, terdengar suara plop dari belakang. Aku menoleh ke belakang dan melihat sebuah buku kuno tergeletak di lantai. Sepertinya baru saja jatuh dari tubuh wanita itu. Aku cepat-cepat berjalan ke tempat tidur dan mengambil buku itu. Dengan mata tertutup, aku menyelipkannya kembali ke pinggang wanita itu. Lalu aku berbalik dan cepat-cepat keluar dari kamar. Setelah mengunci pintu, aku mengendus-endus. Abu kayu memang berguna. Bau mayat sekarang sudah jauh berkurang. Tapi angin di gunung kencang. Mungkin tidak lama lagi baunya akan hilang tertiup angin. Kalau tidak hilang, siapapun yang mau mayatnya, silakan ambil. Itulah sebabnya aku memindahkannya ke sini, jauh dari desa. Jadi tidak akan melibatkan banyak orang. Jika diambil orang lain, aku malah tidak repot. Memikirkan itu, aku merasa lebih lega. Soal pesan kakek, aku harus mampu melakukannya dulu. Dengan sedikit ilmu yang diajarkannya, kurasa aku tidak bisa melindungi wanita itu. Kembali ke rumah, paman kedua bertanya bagaimana keadaanku. Aku berbohong, dan bilang setelah urusan kakek selesai, semuanya akan baik-baik saja. Mungkin karena kejadian mayat wanita itu, aku tidak punya banyak waktu untuk bersedih. Aku menyendiri di kamar, dan mengeluarkan peti kakek. Kakek orang yang teliti, ilmunya mungkin tidak seberapa, tapi perlengkapannya banyak. Ada pedang kayu persik, pedang koin, kertas jimat, dan macam-macam lainnya. Di dasar peti ada juga jubah tao berwarna kuning. Setelah memilih-milih, aku mengambil kertas jimat. Sisanya aku kembalikan ke dalam peti. Namun, setelah semua persiapanku, pemakaman kakek berjalan dengan sangat tenang. 3 hari kemudian, kakek akhirnya beristirahat di dalam peti mati tua itu. Melihat para pelayat mulai pergi, aku pun bernapas lega. Tapi, dalam hati aku kembali teringat mayat wanita itu. Sudah berhari-hari berlalu, mungkin sudah diambil orang. Tapi tengah malam aku bola-balik tidak bisa tidur. Akhirnya aku tidak tahan dan pergi ke rumah tua itu dengan perlengkapanku. Di jalan aku berpikir, jika aku bisa membantu, aku akan membantu. Jika aku tidak bisa, aku hanya bisa menonton. Lagi pula, jika yang tertulis di buku itu benar, makhluk yang tertarik oleh dupa es bukanlah makhluk baik. Jangankan melawan mereka, aku bahkan belum pernah melihatnya. Untuk istri, lebih baik aku menikahi yang bernyawa. Sambil memikirkan hal-hal itu, tanpa sadar aku sampai di lereng gunung. Namun saat itu, sekumpulan orang datang dari jalan setapak menuruni gunung. Melihat gelagatnya, mereka menuju ke rumah tua milik keluargaku. Aku segera berjongkok dan bersembunyi di samping. Tidak lama kemudian, rombongan itu sampai di depan rumah tua. Kebetulan cahaya bulan juga menjadi lebih terang saat itu. Setelah melihat dengan jelas wujud mereka, aku menarik napas dingin. Ini bukan manusia, jelas-jelas itu adalah sekelompok boneka kertas dengan wajah kaku berwarna merah dan hijau. Setelah boneka kertas itu mendekat, aku baru menyadari bahwa 4 di belakangnya sedang membawa tanduk kecil. Mengalami hal aneh seperti ini saat keluar rumah. Aku benar-benar sial, tapi posisiku sekarang terlalu dekat dengan mereka. Sedikit saja bergerak, aku akan langsung ketahuan oleh boneka kertas itu. Saat aku sedang bingung, seekor musang melompat turun dari tandu.
Jika musang biasa, aku bisa membunuhnya dengan satu batu. Tapi musang yang turun dari tandu itu tampak seperti manusia. Ia mengenakan pakaian merah cerah. Mata kecilnya memancarkan cahaya hijau. Melihat ini, aku mengerti. Musang ini mengincar mayat perempuan itu. Dan niatnya sudah jelas. Melihat kakinya yang bersemangat, aku sangat marah. Barang yang tidak kuinginkan tidak boleh jatuh ke tangannya. Siluman musang apa? Itu hanya disembah di daerah timur laut. Di sini, meskipun ia tampak seperti manusia, kami hanya menganggapnya sebagai pencuri ayam. Saat aku mencari batu, musang itu perlahan-lahan berjalan ke pintu. Ia menangkupkan kedua cakarnya dan membungkuk ke arah pintu. Kemudian ia berbicara dengan suara cabul. Istriku, suamimu datang menjemputmu kembali ke gunung. Melihatnya bisa berbicara, batu yang baru saja ku pegang jatuh karena terkejut. Kemudian musang itu berjalan, dengan langkah terburu-buru ke pintu. Dua boneka kertas kaku di belakangnya juga bersiap untuk membantunya mendorong pintu. Melihat tingkahnya yang sok, yang terbayang di kepalaku hanyalah wajah wanita itu. Musang ini tidak peduli apakah mayat perempuan itu hidup atau mati. Jika mayat perempuan itu jatuh ke tangannya, pasti akan dinodai. Memikirkan hal ini, aku mengambil batu lagi dan melemparkannya. Musang itu baru saja akan melangkah masuk ke pintu. Ketika bagian belakang kepalanya terkena batu yang kulempar, ia meringis kesakitan dan langsung tersungkur ke tanah. Tapi ia segera bangkit kembali, dan melihat sekeliling dengan mata yang bercahaya hijau. Siapa yang menyerangku dari belakang? Keluar kau. Setelah melempar batu, aku kembali bersembunyi di tempat semula. Begitu melempar batu, aku langsung menyesal. Mengganggu makhluk ini pasti akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari. Namun, saat aku sedang menyesal, tiba-tiba aku merasa ada yang mengawasiku dari belakang. Perlahan aku menoleh ke belakang. Ternyata musang kuning itu berdiri di belakangku. Wajahnya menyeringai jahat ke arahku. Aku tertegun beberapa detik sebelum akhirnya bereaksi. Dengan cepat, aku meraih lehernya dan membantingnya ke tanah. Musang kuning itu menjerit kesakitan. Cakarnya mencakar tanganku, meninggalkan 2 luka berdarah. Karena rasa sakitnya, aku langsung melemparnya. Musang kuning itu berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum akhirnya bangkit kembali. Dengan mata kecilnya yang melotot, ia berkata dengan kejam, "Bocah, kau tidak tahu siapa aku? Di radius 100 li ini, siapa yang tak kenal kakek kuning 9? Berani-beraninya kau menggagalkan rencanaku. Aku akan menghabisi nyawamu." Melihat musang kuning yang garang itu, aku pun naik pitam. Masa aku, manusia, takut sama dia? Aku mengeluarkan jimat kertas yang kubawa dan bersiap untuk menghadapinya. Namun, kakek kuning 9 tidak takut sama sekali. Malah, ia menunjukkan senyum jahat. Tiba-tiba, matanya berkilat hijau. Aku langsung merasa pusing dan lemas. Pikiranku mulai kabur. Beberapa boneka kertas yang berdiri di belakang mulai mengelilingiku. Hatiku berdebar. Firasat buruk. Musang kuning pandai menipu orang. Jelas aku sudah terkena sihirnya. Saat aku hampir kehilangan kesadaran, aku menggigit lidahku dengan keras. Aku langsung tersadar. Lalu aku melemparkan jimat kertas di tanganku ke arah boneka-boneka kertas itu. Begitu jimat itu menyentuh boneka kertas, langsung terbakar. Beberapa detik kemudian, boneka kertas itu menjadi abu. Lalu, beberapa musang kuning kecil keluar dari abu. Mata kakek kuning 9 berkilat. Ia ingin menipuku lagi. Aku tidak memberinya kesempatan untuk menggunakan sihirnya. Aku langsung mengeluarkan jimat kertas dan melemparkannya ke arahnya. Kakek kuning 9 bereaksi dengan cepat. Ia langsung melompat beberapa meter untuk menghindari jimat itu. Aku tahu ia takut dengan jimatku. Aku segera mengeluarkan jimat lain dan mengejarnya. Tuan Huang Jiu melihat aku begitu gagah mulai panik. Dia langsung membalikkan badan dan mengangkat pantatnya, lalu menyemburkan asap kuning ke arahku. Makhluk ini bisa bicara. Mungkin sudah berlatih ratusan tahun. Kentut tua itu menyembur begitu pedas. Mataku berair dan aku langsung mual. Sambil mengibaskan tangan aku mundur ke belakang. Tuan Huang Jiu pun mengambil kesempatan melarikan diri bersama si rubah kuning kecil. Sebelum pergi, dia sempat menoleh dan marah-marah padaku. "Bocah, kau berani cari gara-gara dengan Tuan Huang Jiu. Dengar ya, nasibmu sudah tamat. Dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu." Aku pusing karena bau kentut tua itu. Tak sempat membalas. Begitu sadar kembali, Tuan Huang Jiu dan rubah kuning kecil itu sudah lenyap. Aku tidak mengejarnya, melainkan membuka pintu masuk ke dalam rumah. Kulihat si Nona masih terbaring diam di ranjang. Dasar pembawa sial, hampir saja aku mati karena bau rubah kuning itu. Aku sendiri tak tahu harus senang atau kesal. Jadi aku cuma memarahinya sedikit. Lalu aku menatap si Nona dengan bingung. Tak tahu harus berbuat apa dengannya sekarang. Hanya berharap Tuan Huang Jiu tidak cuma omong kosong. Bahwa di wilayah 100 mil ini dia memang yang terkuat. Kalau begitu, meski dia jadi dupa yang harum 100 mil, makhluk lain pun tak berani merebutnya. Untuk menghadapi Tuan Huang Jiu aku cukup percaya diri. Saat ini rasa percaya diriku meningkat, dan rasa takut pun hilang. Aku pun naik ke tempat tidur dan berbaring di sebelah mayat perempuan itu. Lagi pula, tempat tidur ini adalah tempat terbersih di ruangan ini.
Aku berbaring di tempat tidur. Pikiran melayang kemana-mana. Tanpa kusadari, aroma mayat di ruangan itu semakin kuat. Aku menghirupnya sedikit. Aroma itu perlahan berubah menjadi aliran hangat, menyebar ke seluruh tubuhku. Saat aku menyadari ada yang tidak beres dan ingin bangun, aku terkejut karena tubuhku tidak bisa bergerak. Bahkan kelopak mataku terasa berat untuk diangkat. Seiring aroma mayat yang semakin kuat, perutku terasa seperti terbakar. Yang lebih parah, suara gemerisik mulai terdengar di dekatku. Sepertinya mayat perempuan itu telah hidup dan menggerakkan tubuhnya. Saat itu aku menyesal. Kenapa aku harus berbaring di sebelahnya? Mayat hidup ini pasti akan menghisapku sampai kering. Dan ketakutanku menjadi kenyataan. Saat aku sedang diliputi ketakutan, detik berikutnya mulutku ditutupi sesuatu yang dingin dan lembut. Bukan menggigit leher untuk menghisap darah, tapi menggigit mulutku. Aku agak bingung, tapi sensasi dingin ini terasa nyaman, membuatku melupakan rasa takut. Beberapa detik kemudian, bibir dingin itu meninggalkan mulutku. Aku merasa belum puas dan ingin mengangkat kepala untuk melanjutkannya. Tapi tubuhku tidak bisa bergerak, hanya menyisakan penyesalan. Di tengah suara gemerisik, mayat perempuan itu sepertinya berbaring kembali. Pikiran melayang, kepalaku semakin berat. Tanpa kusadari aku tertidur. Keesokan paginya aku terbangun kaget, dan langsung duduk dari tempat tidur. Setelah menarik napas dalam-dalam, aku langsung melihat ke arah mayat perempuan itu. Dia masih terbaring tenang di tempat tidur. Sepertinya tidak bergerak sama sekali. Namun saat turun dari tempat tidur, aku menyadari dia memang bergerak. Tubuhnya bergeser sedikit menjauh dariku, seolah-olah jijik denganku. Memikirkan hal itu, aku menarik napas dingin. Mungkinkah dia bukan mayat hidup? Berdiri ragu-ragu sejenak. Kurasa aku perlu memastikan, apakah dia masih berdetak atau tidak. Sambil berkata begitu, aku mengulurkan tangan ke dadanya. Tubuhnya terasa agak dingin melalui bajunya. Khawatir hasilnya tidak akurat, aku merabanya agak lama. Setelah beberapa menit, aku yakin dia benar-benar tidak berdetak. Baru kemudian aku menarik tanganku dengan perasaan tak puas. Aku merasa seperti telah melakukan sesuatu yang buruk. Wajahku terasa panas dan memerah. Aku tidak berani berlama-lama dan berbalik untuk keluar. Sebelum pergi, aku teringat buku di bawah tubuhnya. Dengan gugup, aku mencari alasan dan berkata padanya, aku tidak bermaksud menyentuhmu, tapi jika aku tidak memastikannya, aku takut nanti aku akan membakarmu. Sambil berkata begitu, aku meraba di bawah tubuhnya, dan mengambil buku itu. Setelah keluar dari rumah tua itu, aku merasa gugup. Saat berjalan, aku merasa ada mata yang mengawasiku dari belakang. Namun setelah berjalan beberapa langkah, aku menyadari itu bukan perasaan gugup. Tapi memang ada mata yang mengawasiku. Ternyata ada seekor musang kuning yang mengikutiku. Aku mengabaikannya dan terus berjalan. Sesampainya di rumah, ibuku menatapku dengan ragu-ragu. Akhirnya, dia hanya menyuruhku untuk berhati-hati, dan memberitahu keluargaku jika ada sesuatu yang terjadi. Aku menggumamkan iya dan masuk ke kamarku, lalu mengeluarkan buku tua itu. Saat membuka halaman pertama, aku terkejut, karena ternyata ini adalah jilid kedua dari buku yang kakek baca. Setelah terkejut, aku merasa sangat bingung. Apakah ada hubungan antara kakek dan peti mati itu? Atau mungkinkah kakek yang menyembunyikan buku ini? Tapi setelah membaca sekilas seluruh buku, aku yakin buku ini tidak mungkin disembunyikan oleh kakek. Karena jilid kedua ini berisi metode kultivasi ki. Hanya jika ada ki di dalam tubuh, si jilid pertama baru bisa berguna. Alasan mengapa kakek hanya setengah ahli, karena tubuhnya kekurangan ki ini. Mengingat obsesinya terhadap jilid pertama, jika dia memiliki jilid kedua, dia tidak mungkin menyembunyikannya. Mungkinkah kakek pernah bertemu dengan mayat wanita itu atau anggota keluarganya, lalu mendapatkan jilid pertama dari mereka? Aku membaca jilid kedua dengan lebih teliti. Pandanganku tentang dunia sekali lagi terguncang, karena isi jilid ini cukup untuk membuat orang normal menjadi tidak normal. Sayangnya, setelah membacanya lama, aku tetap tidak mengerti apa yang dibahas di dalamnya. Saat makan siang, aku tidak melihat paman kedua. Aku bertanya pada ayah kemana paman kedua pergi. Ayahku berkata paman kedua sudah kembali ke kota. Sebelum pergi, dia memberiku sebuah alamat, menyuruhku untuk mencarinya jika ada masalah. Hanya seekor musang kuning. Aku rasa tidak akan terjadi apa-apa. Jadi aku menyimpan alamat paman kedua. Keesokan paginya, selagi orang dewasa bekerja di ladang dan tidak ada di rumah, aku pergi ke kandang ayam dan menangkap seekor ayam jantan besar. Aku mengambil benang rami ibu untuk menjahit sepatu dan kembali ke rumah tua. Di jalan, masih ada seekor musang kuning yang mengikutiku. Aku mengangkat ayam jantan di tanganku dan tersenyum dalam hati. Kata orang, tidak ada pria yang tidak suka selingkuh. Begitu pula tidak ada musang yang tidak suka mencuri ayam. Wanita itu tetaplah sebuah bencana. Cepat atau lambat, dia akan menarik perhatian seseorang yang lebih kuat dari kakek Huang. Sesampainya di sana, aku menyembelih ayam jantan di halaman. Sengaja menyiramkan darah ayam ke seluruh halaman. Mencium bau darah ayam, mata musang kuning yang mengawasiku berbinar-binar.
Tapi aku tidak ingin hanya menangkap satu yang kecil. Aku berencana untuk menangkap mereka semua. Setelah mengurus ayam jantan, aku menggunakan panci dari rumah tua untuk merebus seluruh ayam. Lalu aku duduk di depan tempat tidur mayat wanita itu dan membuat beberapa jerat. Setelah jerat selesai, ayam di panci juga sudah setengah matang. Aku merobek pantat ayam dan berpura-pura jijik lalu melemparkannya ke hutan. Musang kuning yang mengawasiku benar-benar tidak tahan dan pergi mencarinya. Melihatnya pergi, aku bergegas memasang perangkap di luar halaman. Aku membagi ayam setengah matang menjadi beberapa bagian. Meletakkan sepotong di setiap perangkap, lalu menutupi jerat dengan daun. Setelah semuanya siap, aku masuk ke dalam rumah dan menunggu. Tapi aku menunggu dari siang hingga malam. Tidak ada gerakan apapun di luar. Apakah kakek Huang takut? Memikirkan hal ini, aku mulai merasa bangga. Lalu aku melihat mayat wanita di tempat tidur lagi. Tiba-tiba aku merasa perlu mencari tahu apakah dia hidup atau mati. Cara terbaik tentu saja memeriksa apakah dia masih berdetak. Saat tanganku terulur di udara, pintu tiba-tiba diketuk. Ketukan pintu yang tiba-tiba itu mengejutkanku. Aku menarik tanganku dan menatap pintu dengan waspada sambil berteriak. Siapa yang mengetuk pintu? Di luar sangat sunyi. Tidak ada yang menjawab. Jadi aku membuka pintu untuk melihat. Tapi di luar kosong. Tak ada seorang pun. Hanya ada 7 atau 8 kacang emas berserakan di tanah. Aku tidak memungut kacang emas itu. Karena buku mengatakan, siluman gunung mengingat dendam dan kebaikan. Terutama musang kuning. Mereka selalu menggali lubang di gunung. Terkadang mereka masuk ke makam kuno di gunung. Jika mereka menemukan barang berharga, mereka akan menyembunyikannya dan menyimpannya untuk membalas budi atau dendam. Jika aku mengambilnya sekarang, aku akan terpengaruh sihirnya. Trik ini menghina kecerdasanku. Aku mengabaikan barang-barang di tanah dan kembali ke dalam rumah. Terpikir bahwa kakek Huang mengincar mayat wanita itu. Aku tak bisa menahan diri untuk melihat mayat wanita di tempat tidur. Harus kuakui, dia benar-benar cantik. Membuatku ingin memeriksa detak jantungnya lagi. Saat aku sedang melamun, terdengar suara gemerisik dari semak-semak di luar pintu. Hatiku berdebar kencang. Benar saja, dia datang. Aku bersembunyi di sudut, mengawasi halaman. Tak lama kemudian, kakek Huang muncul di pintu. Kakek Huang dengan hati-hati berkeliaran di sekitar terlebih dahulu. Lalu mengendus-endus sambil berjalan masuk. Saat aku berpikir dia akan terjebak, kakek Huang berhenti dan melambaikan cakarnya. Melihat itu, musang kuning kecil di belakangnya segera keluar dan menjadi umpan. Melihat ini, aku mengepalkan tanganku. Sepertinya aku meremehkan pencuri ayam ini. Setelah beberapa musang kuning kecil datang, mata mereka menatap ayam. Mereka mengamati sekeliling terlebih dahulu. Melihat tidak ada gerakan, mereka masuk ke dalam jerat tanpa ragu. Tapi detik berikutnya, kaki mereka terjerat-jerat. Mereka mulai meronta-ronta panik. Tapi kakek Huang sama sekali tidak panik. Dia perlahan berjalan ke jendela yang rusak, lalu menyemburkan kabut hijau ke dalam rumah. Aku yang bersembunyi di sudut menghirup sedikit kabut. Kepalaku pusing, penglihatanku memerah, dan melihat bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya. Kakek Huang di luar pintu tertawa sinis, lalu membuka pintu dan masuk dengan gaya seperti manusia. Aura iblis mengganggu pikiran, halusinasi semakin nyata, membuatku semakin gila. Tapi saat itu, perut bagian bawahku tiba-tiba terasa hangat. Lalu aku merasakan aliran energi mengalir di tubuhku. Detik berikutnya, halusinasi di depanku menghilang. Pikiranku juga menjadi jernih. Mungkinkah itu energi Tao? Aku senang dalam hati, tapi tidak menunjukkannya. Aku terus berpura-pura terpengaruh, memukul dan mencakar di seluruh ruangan. Bocah, kau masih terlalu muda untuk melawan aku. Kakek Huang tersenyum puas dan tidak menyelamatkan musang kuning kecil itu, melainkan bergegas ke samping tempat tidur. Melihat mayat wanita itu seperti sedang mengagumi harta karun yang langka, aku sengaja mendekat ke tempat tidur, mencari kesempatan untuk menangkapnya. Namun, saat itu, kakek Huang berkata dengan sedih, tadinya aku ingin membawamu kembali ke gunung dan menghisapmu perlahan. Tapi sekarang, sepertinya aku tidak bisa memakan dagingmu, hanya bisa minum kuahnya. Sambil berkata begitu, dia duduk bersila di tanah, menutup matanya dan mulai menarik napas. Seiring tarikan dan hembusannya, perut bagian bawah wanita itu juga mulai naik turun. Tiba-tiba, seluruh ruangan dipenuhi aroma harum. Aku terkejut dalam hati, sepertinya wewangian mayat ini benar-benar aroma pil. Satu pil hudan adalah harta yang tak ternilai bagi para iblis dan monster. Benda ini akan membahayakan nyawaku cepat atau lambat jika tetap aku simpan. Memikirkan hal ini, aku perlahan mendekati tempat tidur. Sesekali aku mengeluarkan rangan dan jeritan kesakitan. Kakek Huang Jiu mengira aku terkena sihirnya dan tidak peduli. Dia segera tenggelam dalam kenyamanan menyerap wewangian mayat. Aku melihat kesempatan dan mengeluarkan jimat kertas lalu melemparkannya ke arahnya. Kakek Huang Jiu yang terkena jimat kertas itu langsung tersadar. Matanya penuh kepanikan dan mulai meronta. Namun, dengan cepat tatapan paniknya berubah menjadi ketakutan. Kupikir dia takut karena merasa tidak bisa melarikan diri setelah jatuh ke tanganku. Tapi aku segera menyadari bahwa dia tidak melihatku.
melainkan mayat wanita di tempat tidur. Aku segera menoleh ke tempat tidur. Terlihat mayat wanita itu membuka matanya. Matanya berubah menjadi merah darah. Kakek Huang Jiu menatapku dan bertanya dengan terbata-bata. Nak, jujurlah padaku, dari mana kau mendapatkan wanita ini? Aku beritahu kau, kau tidak bisa macam-macam dengan wanita ini. 10 nyawa pun tidak cukup untukmu mati. Aku menatapnya dengan tenang dan berkata, mengapa aku harus memberitahumu? Lagi pula, dia istriku, mungkinkah dia bisa menggigitku sampai mati? Setelah mendengar itu, kakek Huang Jiu tertawa mengejek. Orang yang tidak tahu tidak takut. 7 hari lagi, kau tidak akan selamat, nak. 7 hari lagi. Pil intinya. Pada titik ini, tatapan kakek Huang Jiu kembali menjadi ketakutan. Dia menatapku dengan tajam dan bahkan tidak menyelesaikan kata-katanya. Masih memikirkan trik di saat seperti ini. Aku tidak akan membiarkannya. Aku mengeluarkan jimat kertas lagi dan melemparkannya ke arahnya. Kakek Huang Jiu menghindar dengan cepat. Dia bergegas keluar rumah dan menunjuk ke belakangku. Kau tamat. Nak, saat ini aku juga merasakan ada yang tidak beres. Aku perlahan menoleh. Mayat wanita di tempat tidur itu tiba-tiba duduk. Aku berdiri mematung di tempat. Aku menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri. Beberapa menit kemudian, melihat dia tidak bergerak lagi, aku berjalan mendekatinya dengan hati-hati dan berkata, sayang, jangan menakutiku. Aku sedang membereskan musang kuning untukmu. Kita sudah menikah di bawah langit. Jika kau menggigitku sampai mati atau membuatku takut sampai mati, kau akan menjadi janda. Begitu aku selesai berbicara, wanita itu berbaring lagi. Melihat ini, kakek Huang Jiu menunjukku dengan marah dan berkata, tunggu saja, nak, akan tiba saatnya kau menangis. Setelah mengucapkan ancamannya, dia menghilang ke dalam hutan. Tapi dia memang kabur, murid-muridnya masih terjebak dalam perangkapku. Aku pergi ke kamar samping dan menemukan kandang besi untuk menangkap tikus. Aku melemparkan semua musang kuning kecil ke dalamnya. Setelah selesai, aku berteriak ke arah kegelapan malam. Jika kau tidak datang untuk menjelaskan malam ini, besok pagi aku akan melemaskan otot-otot murid-muridmu. Huang Jiu ceroboh. Kalau tidak, dia bisa saja menyelamatkan musang kuning kecil tadi. Tapi dia tidak akan lari terlalu jauh sekarang. Dia seharusnya bisa mendengar kata-kataku. Setelah semua keributan itu, waktu sudah menunjukkan tengah malam. Aku menutup pintu dan kembali ke kamar, menatap mayat wanita di tempat tidur. Pandanganku akhirnya tertuju pada perutnya yang baru saja naik turun. Terbayang raut wajah ibuku yang cemas. Aku tahu aku tidak bisa menunda ini lebih lama lagi. Tapi setelah membakarnya sekali, aku benar-benar tidak berani melakukannya lagi. Setelah berpikir lama, aku tidak menemukan solusi yang baik. Aku akan menunggu 7 hari untuk melihat apa yang akan terjadi. Jadi aku duduk di tepi ranjang menunggu Huang Jiu. Tapi sampai larut malam, aku terlalu mengantuk. Akhirnya aku tertidur di samping ranjang wanita itu. Keesokan harinya, aku mencoba lagi. Aku masih tidak merasakan detak jantungnya. Aku menghela nafas, merasa putus asa. Keluar rumah, musang-musang kecil itu masih di dalam kandang. Setelah berpikir sejenak, aku mengeraskan hati. Huang Jiu, karena kau tidak datang, jangan salahkan aku. Aku masuk ke dalam rumah dan mencari golok berkarat. Lalu aku mencari batu untuk mengasah golok. Mendengar suara golok biasa, sekelompok musang itu meringkuk gemetar di dalam kandang. Meskipun makhluk ini belum menjadi siluman, mereka sudah memiliki sedikit kecerdasan. Mereka tahu nasib mereka dan mulai ketakutan. Sambil mengasah golok, aku bergumam, kalian tidak bisa menyalahkanku. Salahkan Huang Jiu, dialah yang mengabaikan kalian. Pada saat yang sama, aku juga merasa cemas. Kenapa Huang Jiu belum datang? Mungkinkah dia benar-benar tidak peduli dengan musang-musang ini? Setelah mengasah selama lebih dari setengah jam, aku mulai kehilangan kesabaran. Aku menatap musang-musang di dalam kandang, benar-benar ingin membunuh mereka. Tepat ketika aku hendak mengeluarkan mereka, akhirnya terdengar suara Huang Jiu memohon dari kejauhan. Saudaraku, Tuan Liang. Terlihat Huang Jiu membawa sebuah kotak. Aku mengangkat golok dan mengayunkannya di udara. Lalu bertanya, apa maksudmu? Kaki Huang Jiu gemetar saat dia berkata, Tuan Li, ini barang bagus. Aku menggali ini dari makam besar di gunung. Melihat dia masih belum mengerti, aku mengayunkan golok dan memelototinya. Huang Jiu ketakutan dan berlutut. Tuan Li, mari kita lupakan masalah ini. Aku, Huang Jiu, bersumpah, jika aku mengganggumu lagi, biarkan aku tidak pernah menjadi manusia. Huang Jiu akhirnya mengerti maksudku. Tidak menjadi manusia berarti tidak menjadi abadi bagi mereka. Dia bersumpah dengan ini, dan itu cukup meyakinkanku. Aku juga tidak ingin memperkeruh suasana. Jika Huang Jiu benar-benar satu-satunya yang kuat di radius 100 li, dan dia tidak mengganggu wanita itu lagi, masalah ini dianggap selesai. Melihat aku diam, Huang Jiu melanjutkan dengan ekspresi memohon. Tuan Li, ada sesuatu yang harus kuperingatkan padamu. Beberapa hari ini ada makhluk kuat yang datang ke gunung. Teringat bualannya sebelumnya. Aku menatapnya dengan ejekan. Bukankah kau bilang kau yang berkuasa di radius 100 li?
Huang Jiu menatapku dengan canggung. Istriku sedang tidak di rumah. Jika dia di rumah, siapa yang berani datang kemari? Tapi Tuan Li, kali ini, kau harus berhati-hati. Sepertinya dia serius. Aku tidak mempersulitnya lagi. Aku melepaskan beberapa musang kuning dari kandang besi itu. Lalu aku menatapnya dan bertanya, bisakah kau ceritakan padaku makhluk apa yang sebenarnya datang? Namun, begitu musang kuning kecil itu dilepaskan, sikap Huang Jiu langsung berubah. Ia menangkupkan cakarnya dan menatapku dengan wajah memelas. Tuan Li, sampai jumpa lagi. Setelah berkata begitu, ia berbalik dan hendak pergi. Aku mengerutkan kening dan menghentikannya dengan nada tidak senang. Bawa kembali kotak ini. Kau boleh datang ke sini kapanpun kau mau. Mata kecil Huang Jiu berputar, seolah menebak sesuatu. Tuan Li, aku sungguh tidak tahu apa yang datang dari gunung. Mendengar itu, aku menatapnya dengan marah. Kalau begitu, kau tidak perlu datang lagi. Kalau kau datang, aku akan menghajarmu. Huang Jiu panik mendengarnya. Tuan, jangan begitu. Bagaimana kalau kau ajukan syarat lain? Aku berpikir istri Huang Jiu mungkin benar-benar bos di daerah ini. Jadi, dia pasti tahu banyak informasi. Maka aku mengalah dan berkata padanya, aku tidak akan mempersulitmu. Jika ada sesuatu yang terjadi dalam beberapa hari ini, segera beritahu aku. Bagaimana? Permintaan ini sangat mudah baginya.